Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Celia Landari. My absent number is 14. Today in this video, I'm going to explain about design English teaching material for reading skills based on the KD set in K13. Okay, now let's get started. The core competencies in my teaching material is the understanding the meaning of functional written text and simple short essay in the form of descriptive text related to the surrounding environment. And the basic competencies of my teaching material is responding to the meaning contained in very simple short functional written text in the form of a descriptive text accurately, fluently, and acceptably relate to the closed environment. And the next is learning objective. The learning objective is the first, students can capture specific information in descriptive text. And the second, student can identify meanings and ideas in descriptive text. And the last is student can identify aspects in descriptive text. Okay, the next is the social function. The social function of my learning material is to describe particular person, place, and or things. And the generic structure. The generic structure of my teaching material is identification, that identify the topic to be described, and description is describe things related to the topic. Baiklah, ini adalah contoh dari teaching material yang saya buat untuk SMP kelas 7 semester 1. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris dengan topik descriptive text, yaitu dengan skills reading, dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Di sini terdapat kompetensi inti, yaitu memahami makna teks tulis fungsional dan esai pendek sederhana berbentuk descriptive text yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, kompetensi dasarnya yaitu merespon makna yang terdapat dalam teks fungsional pendek yang sederhana berbentuk descriptive text secara akurat, lancar, dan berterima yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menangkap informasi spesifik yang ada pada teks deskriptif. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi makna dan gagasan dalam teks deskriptif. Dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang ada pada teks deskriptif. Selanjutnya masuk pada materi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian dari descriptive text, yaitu descriptive text usually focus on describing a single location, object, event, person, or place. It endeavors to engage all five of the reader's sense to evoke the sight, sound, smell, taste, and feel of the text subject. Selanjutnya, yaitu terdapat example of descriptive text, di mana saya mengambil contoh dari teks dengan judul The Colosseum. Dan di bawahnya terdapat 3 pertanyaan. Lalu, selanjutnya fungsi sosial. Fungsi sosial dari descriptive text is to describe something or someone or someplace in specific way. For example, a monument national, a Bruno, my dogs, my English teacher, and etc. And the next is structure text. Di sini terdapat 2 struktur teks dari teks deskriptif, yaitu yang pertama identification, yaitu mengidentifikasi topik yang akan dideskripsikan. Yang kedua, description, yaitu mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu terdapat unsur kebahasaan.
terdapat 2 unsur kebahasaan beserta contohnya. Dan di bawahnya terdapat tabel the order of adjective beserta contohnya. Selanjutnya, media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Media atau alat yang digunakan yaitu laptop, speaker, whiteboard, board maker. Dan kedua, bahannya itu audio atau picture. Yang ketiga, sumber belajar. Sumber belajar bisa dari internet, yaitu Google atau Image, dan buku pelajaran atau paket. Selanjutnya masuk pada activity 1. Di sini terdapat satu teks, di mana siswa harus menjawab 2 pertanyaan berdasarkan teks yang ditampilkan di sini. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 dan 6, di sini terdapat teks di mana siswa harus menjawab pertanyaan nomor 3, 4, 5, sampai 6. Dan selanjutnya masuk pada activity 2, yaitu terdapat teks tentang Jatim Park. Ini adalah teksnya dan siswa diminta untuk menjawab pertanyaan nomor 7, 8, 9, 10. Di mana pertanyaan nomor 7, 8, 9, 10 ini adalah pertanyaan esai. Dan yang terakhir terdapat self-assessment yang akan diisi oleh siswa yang berisi hari atau tanggal, nama, kelas, dan nomor dari siswa atau study number. Di sini terdapat 5 pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa, yaitu did you pray before and after the lesson? Second, with whom did you study this lesson? Yang ketiga, was there anybody that helped you when you studied this lesson, and why and who? And dan yang keempat, which part of this lesson did you like, why? Dan yang terakhir, which part of this lesson did you think the most difficult and why? Oke, baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.